Hemat saya setelah pengalaman kurang lebih 11 tahun ini, saya mulainya step by step. Yang pertama mungkin tentukan positioningnya, teman-teman itu mau usaha di bidang kambing domba dalam bidang apa. Jadi jelas dulu nih, teman-teman mau breeding, fattening, milking, atau seni, itu harus jelas di awal, atau trading. Kalau saya kan positioningnya di awal-awal di trading ya teman-teman. Jadi jelas. Itu kejelasan kita dalam menentukan positioning, itu menentukan kejelasan kita step-step selanjutnya, mulai dari pakan, terus perawatan, model kandang, terus dan lain-lainnya. Yaitu step awalnya ya teman-teman temukan pengen ternak di bidang apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edi Ternak. Kali ini kita akan belajar dari Laskar Ternak, yang kebetulan ini ownernya adalah Mas Aringga Bayu Puspita dari Bojonegoro, dan beliau ini sudah melalang buana di bidang peternakan domba ya Mas ya. Yeah. Kami juga utamanya domba. Utamanya domba. Iya. Nah, di sini saya akan sedikit ibaratnya minta resep lah, karena kan dari tahun 2011 sampai 2022 berarti 11 tahun Mas. 11 tahun. Nah, ini kita cari formulanya, kita minta formulanya gimana supaya dalam setahun langsung sukses. Nah, bisa nggak Mas? Nah, bisa kayak ya. Bisa ya. Kan kalau 11 tahun ini kan kalau kita bertahap ya kehabisan modal nanti kelamaan. Nah, gimana caranya supaya setahun langsung sukses Mas? Nah, ini monggo Mas Aringga bisa langsung mungkin sedikit memberikan gambaran lah konsep beternak domba itu seperti apa. Oke Mas, terutama. Oke Mas Wahyu, terima kasih. Iya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Aringga dari Laskar Ternak. Kalau mungkin sehari bisa Mas, nggak perlu setahun. Oh iya? Iya. Sekarang kan trennya peternak domba itu kan, kalau dulu kan zamannya kita kan dari kecil menuju besar ya. Iya. Kalau sekarang dari besar menuju besar. Iya, sekarang ini kan memang fenomenanya orang-orang yang berduit yang beternak. Kalau mungkin zaman dulu beternak itu kan buat tabungan, bahkan mungkin gaduh ya Mas ya. Iya benar. Dulu kan gaduh. Dan saya salah satu yang gaduh itu kan dari modal kasih teman ya 10 juta itu. Ini teman-teman mau yang cara instan apa cara step by step nih? Harus step by step ini. Step by step. Mungkin dari minus Mas. Okay. Bisa nggak Mas dari minus? Bisa. Jadi saya mulai usaha itu kan di tahun 2011. Usahanya nggak dari kayak teman-teman ya yang mungkin sudah berduit lalu baru beternak. Kita yang memang dari yang nggak punya duit, terus harapannya pengen punya duit dari usaha beternak ini. Jadi usahanya memang perlu step by step ya teman-teman, nggak langsung instan. Kecuali memang teman-teman sudah punya uang, ya itu bisa langsung instan. Tapi kalau hemat saya setelah pengalaman kurang lebih 11 tahun ini, saya mulainya step by step. Yang pertama mungkin tentukan positioningnya, teman-teman itu mau usaha di bidang kambing domba dalam bidang apa. Jadi jelas dulu nih, teman-teman mau breeding, fattening, milking, atau seni, itu harus jelas di awal, atau trading. Kalau saya kan positioningnya di awal-awal di trading ya teman-teman. Jadi jelas, itu kejelasan kita dalam menentukan positioning, itu menentukan kejelasan kita step-step selanjutnya, mulai dari pakan, terus perawatan, model kandang, terus dan lain-lainnya. Yaitu step awalnya ya teman-teman temukan pengen ternak di bidang apa itu. Berarti kalau awal mula, kalau mungkin uangnya banyak ya ibaratnya bisa dipenggemukan ya Mas ya. Bisa dipenggemukan. Kayak mitra-mitra jenengan itu rata-rata punya uang ya? Kalau itu sebenarnya yang justru yang punya uang sekarang malah di breeding. Penggemukan itu justru bagi teman-teman yang uangnya terbatas dan pengen cash flow-nya cepat.
Itu yang saya amati. Beda. Jadi kan mungkin kalau breeding itu kan rata-rata yang punya uang, terus mereka bisa saving dalam jangka yang lama tanpa mengganggu cash flow mereka. Nah, uang dingin berarti uang dingin. Artinya sangat kalau dingin. Kalau breeding pakai uang panas medeni. Urung mana wis gugup gedol. Bentar, berarti kalau sebenarnya breeding itu ROI-nya itu lebih besar dari bunga bank ya? Iya. Pasti ya? Nah itu. Ya mungkin kalau puasa setahun buat teman-teman yang uangnya lebih-lebih ya sangat mungkin sangat lah memungkinkan. Kan ROI-nya insya Allah lebih di atas bunga bank lah. Dari bunga deposito itu lebih dari itu. Cuman teman-teman yang ngambil program fattening yang rata-rata kemitraan dengan kita itu ya rata-rata mereka yang uangnya ya pas-pasan, misalnya punya uang ya misalnya 50 juta atau 30 juta itu tok, harapannya kan 3 bulan panen dapat uang dari hasilnya. Nah teman-teman yang breeding kalau memang uangnya pas-pasan itu rata-rata saya menyarankan harus punya pekerjaan lain di luar ternak ini. Artinya ketika beternak teman-teman harus harus adem lah pikirannya, adem. Terus nanti dapur itu tetap mengebul kan. Banyak saya ketika menemukan teman-teman motivasinya tinggi, bagus sebenarnya, tapi sayangnya mereka nggak mampu bertahan ketika menunggu masa breeding ini kan prosesnya jangka panjang. Benar. 8 bulan minimal ya. Iya. Ya itu yang menyebabkan mereka akhirnya patah arang, putus asa, nggak mau melanjutkan di bidang breeding ini. Gitu. Terus juga mungkin nggak boleh ini ya Mas ya, apa namanya? Apa sih namanya itu? Apa sih ya, lupa tuh. Intinya itu harus fleksibel sih ya. Ya fleksibel. Kita nggak harus ibaratnya breeding itu nggak harus nunggu 8 bulan. Bahkan mungkin setelah kita kawinkan kalau buntingan itu laku ya kenapa enggak kan? Ya enggak sih. Kalau yang dananya mepet-mepet. Kalau memang yang ingin nyetak ya harus menunggu. Tapi kalau bagi teman-teman pemula pengen misalnya kok punya pejantan bagus dikawinkan kok ada yang beli ya dijual saja. Ujung-ujungnya ternak itu kan cari uang. Iya, jualan juga. Jadi teman-teman jangan alergi ya terhadap jualan. Benar. Yang lucu itu biasanya gini Mas. Peternak pemula itu kalau misalkan ada ternaknya yang sakit terus kayak udah kayak udah sulit untuk disembuhkan, itu dibiarin mati Mas. Kalau jenengan gimana? Saya dipotong. Cara penyembuhannya ya pisau licin. Eman Mas. Kayak tadi kan barusan ada yang dari pondok tadi itu ya domba-domba yang sakit. Itu kita potong daripada nggak termanfaatkan. Terus kita freezer. Ya misalnya itu kan sangat dibutuhkan ya. Toh dombanya juga masih bagus. Benar. Nah itu kan kita potong taruh freezer. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada teman atau misalnya jamu teman-teman itu nggak apa-apa kan, nggak kelihatan. Iya. Yang penting kan udah dimasak ya. Udah nggak ada bedanya. Mungkin yang pencinta kuliner sing khas itu ya mungkin ada bedanya. Tapi rata-rata teman-teman pedusen kan kemaruk. Iya. Tadi kan step pertama kan kita mau ngambil positioning apa. Yang kedua mencintai ternaknya ya. Sebisa mungkin kita awal-awal apalagi breeding ya. Ojo money oriented. Nek money oriented biasanya cacah wis putus di tengah jalan. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dia nggak punya backingan dana atau pendapatan yang lain. Nah minimal kalau saya kan kenapa kok bertahan selama ini? Nah karena saya nggak hanya melulu di bidang ternak ya, tapi ada jual beli ternak khususnya. Otomatis dapur itu tetap aman, istri tetap tersenyum manis gitu. Tetap nyekel duit. Nah itu anak-anak sekolahnya juga aman. Nah kalau misalnya dapur ini nggak ngepul atau kita nggak punya misalnya kehabisan lah untuk biaya untuk pakan misalnya, itu kita inter kambingnya itu untuk dijual. Maka sangat penting kita memiliki uang tambahan lah. Ketika ternak kita masih sedikit. Kalau ternaknya sudah banyak, sudah ada cash flow bulanan, otomatis kan ya. Oh iya benar. Berarti ya lihat motif dalam beternak lah ya. Kalau mungkin untuk hobi
breeding sangat memungkinkan ya. Iya benar. Jangka panjang Jangka kan panjang. ya. Jangka panjang. Jadi udah punya usaha yang lain, daripada uang ini nganggur, breeding sangat masuk akal. Sangat masuk akal dibanding ditaruh ke bank. Benar, tetap ada untungnya lebih besar. Dan manfaatnya kan bisa ada tenaga kerja, ada banyak orang yang terlibat di dunia ini. Benar. Tapi kalau uangnya cetek-cetek ya trading Mas. Ya trading atau fattening lah. Saya lele. Terus ini Mas, kan seperti dalam usaha ternak kambing domba itu kan nggak melulu soal penggemukan Mas, nggak melulu soal breeding lah gitu loh. Kan masih banyak hal-hal kecil yang dianggap mungkin sepele, tapi itu ada uangnya Mas. Ya banyak sekali. Seperti contohnya serindel itu. Ketika kita bisa manfaatkan potensi kotoran kohe, itu bisa jadi ada kakak saya itu dia itu enggak ternak kambing, itu ternak serindel. Jadi di kelompok di kita kan ada kelompok itu. Jadi serindelnya teman-teman itu diambili kakak. Nah, Mas sendiri tuh punya cuma domba 10, tapi serindelnya itu tontonan. Jadi pakannya itu jadi kotoran semua. Jadi gak mikir gemuk apa enggak, wes pokoknya aku dari serindel. Sambil ngepulin dari teman-teman ini, Mas. Diolah ya. Ya, yang penting prinsipnya kreatif, kan banyak kan yang untuk menghasilkan di dunia peternakan ini. Bisa juga nanti sambil jualan pakan. Nah, ketika kita banyak dikenal orang di dunia peternakan ini kan bisa jualan pakan, entah bahan baku atau apa, itu bisa kita jual, atau beli konsentrat dari pabrik lain terus kita jual lagi. Terus ada lagi bisnis pelatihan. Begitu, iya. Ya benar. Jadi kita juga ada ya usaha sampingan dan pelatihan. Jadi di situ ya gimana ya? Yang utama itu memang karena ilmunya lumayan banyak. Ilmunya lumayan, dari beberapa praktisi juga, sehingga sangat penting juga untuk kita florkan lah gitu loh. Dan ini memang penting sekali. Jadi ketika ada edukasi seperti di Mas Wahyu ini perlu perlu dikembangkan lah. Karena itu ya salah satu kunci sukses ternak. Bener. Iya, kalau misalnya sekolah kuliah dulu 5 tahun, 4 tahun kan. Dan belum tentu jadi peternak. Iya. Terus sebenarnya ada 2 cara sih, cara supaya kita itu bisa mengikuti peternak-peternak yang udah sukses. Iya. Jadi kan kita kalau melangkah itu ibaratnya kita langsung ke langkah 5, nggak harus langkah 1, 2, 3. Kita bisa belajar dari kegagalan teman-teman yang sudah lama seperti itu. Terus kita bisa belajar shortcut lah gampangannya. Shortcut belajar langsung dari teman-teman. Apalagi ini pengalaman Mas Wahyu kan sudah mengkolek seluruh peternak di Indonesia. Iya, ya, otomatis sampai rahasianya sama semua ketahuan. Nah itulah pentingnya belajar. Jadi kan apalagi kita belajar di praktisi yang keren-keren ya, prof tok. Ada praktisinya juga. Ya, ada profesor, praktisi, lengkap lah di sana. Ya. Itu penting sekali menurut saya ya. Oh iya. Terus ini berarti soal menurut jenengan ya, ketika awal berternak kan positionnya tadi kan trading ya. Berarti full trading aja ya. Atau tetap ada kayak penggemukan gitu? Tetap ada, artinya meskipun penggemukannya sedikit. Nah sambil berjalannya waktu ini, kenapa kok di kandang kami ini kita mau trading ini agak sulit, soalnya nyampe gitu sudah kemeruyuk. Sudah ada yang pesen. Nah ini kan salah satunya potensi breeding sebenarnya. Nah kita kebutuhannya kan lumayan banyak ya, misalnya kebutuhan kita 400 ekor aja sebulan itu butuh berapa indukan Mas Wahyu? Iya. Kalau produksi sendiri 4 kali 6 Mas, 400 kali 6 berarti berapa? 400 kali 8 berapa ya? Makanya 400 3.200 indukan. Nah berarti ini tentunya kan butuh kolaborasi yang banyak dari beberapa macam pihak itu. Ada juga yang mungkin kayak akikoh tadi ya Mas ya. Kayak akikoh tadi itu kan oh iya benar, akikoh mateng lah. Alhamdulillah kita sudah merambah ke bisnis retail ya.
Ini gara-gara Mas Wahyu juga. Kok bisa? Soalnya saya melihat meskipun jarang WA-an ya, telepon ya jarang ya. Setahun belum tentu sekali. Iya, benar. Nah, itu tapi saya ngelihat teman-teman yang progres bisnis retail itu kok bisa disistemasi. Terus saya lihat pemain-pemain Akikoh, teman-teman Akikoh itu kok ya bisnisnya bisa di automisasi autopilot. Iya. Disistemasi. Sistemasi. Disistemasi. Nah, itu yang benar kata-katanya. Jadi ya kembali lagi ke masing-masing lah. Selama mungkin permodalan yang sangat kuat, breeding itu mungkin sangat menjanjikan, terutama untuk breeding yang kelas hias, Mas. Iya. Kelas hias itu yang mungkin jangka 10 tahun ke depan baru bisa dipotong lah. 2045 ketika sudah akhir. itu sangat menarik sekali karena memang meskipun namanya domba pedaging tapi harganya kelas hias. Itu masa depannya masih panjang lah, 4-10 tahun lagi masih sangat prospek. Benar, karena juga ya sekarang kan apa-apa kan serba mahal. Kalau tidak didukung dengan genetik yang bagus kan ya susah juga. Nah, mungkin itu sedikit kiat-kiat bisnis dari Mas Aringga. Mungkin ada kata-kata lagi, Mas? Atau sudah selesai? Kata-kata ada masalah. Jadi tadi kan 2 poin ya. Yang pertama positioningnya, teman-teman mau ambil trading, fattening, milking, apa hias atau seni ya. Yang kedua mencintai ternak. Yang ketiga itu konsistensi, teman-teman. Kenapa konsistensi? Karena di dunia ini, di dunia peternakan kambing dan domba itu tidak mudah, artinya banyak proses yang dilalui. Saya pun di awal-awal ternak itu kan ya pernah rugi 49 juta, Mas. Jadi uang yayasan kita pakai. Waktu itu kan yayasan mensyaratkan ada kandang. Ada kandang, terus kita diwajibkan punya kandang. Nah, waktu itu kita dapat DP 250 juta. Akhirnya langsung ternak. Nah, itu kan kita awal-awal meskipun sudah belajar sana sini, ternyata ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang didapat dengan yang dipraktekkan, terkadang kita banyak improvisasinya. Akhirnya apa? Ya gagal. Rugi 49 juta. Nah, ketika saya berhenti waktu itu otomatis ya saya hanya berhenti di situ dan akhirnya rugi dan gagal di situ. Tapi saya menyadari bahwa ketika saya berhenti di situ, saya nggak akan mendapatkan apa-apa. Maka yang saya putuskan untuk terus berusaha. Akhirnya alhamdulillah sekarang pasarnya semakin kesini semakin terbentuk dan semakin banyak. Ya, jadi butuh kesabaran juga, Mas Wahyu. Terus untuk lika-liku di dunia bisnis kambing domba ini sebenarnya fluktuatif gak sih, Mas? Atau memang trennya itu naik terus gitu? Kalau dari tahun ke tahun, kalau ya dari pasar saya, dari tahun ke tahun ini terus naik. Dari mungkin tingkat kesadaran masyarakat untuk akikah, untuk kurban itu kan terus naik. Kalau ini yang di pasar daging ya teman-teman, pasar akikah dan kurban. Kalau saya lihat juga di perah sekarang juga naik, ya Mas ya. Terus di industri breeding, di perbaikan genetis juga naik juga ya. Artinya berarti peternaknya ini tambah banyak. Salah satunya itu terus juga konsumsi protein hewani terutama di ternak kambing domba semakin meningkat. Yeah. Kalau dulu kan peternaknya kecil-kecil dan sekarang digantikan peternak yang besar-besar. Kalau dulu mbah-mbah kita itu saya mikir juga opo syariat akikah apa kurban itu ganti pitik. Kan nggak mungkin. Ternyata kuasa Allah hadirkan yang dulunya mbah-mbah kita yang punya 1-2 ekor tapi orang banyak yang punya. Sekarang digantikan peternak-peternak besar yang punya 1 kapasitas 1000. Nah, itu kan sama dengan 1 banding 1000 orang gitu. Iya, benar. Berarti ini caranya Allah menyelamatkan kambing dan domba. Insya Allah sampai kiamat lah. Sampai kiamat akan tetap ada akikoh dan kurban. Kayak ngono ya, gak mungkin diganti pitik. Kelinci. Iya, berarti ya artinya ya pasar itu sebenarnya ada di sekitaran kita sendiri. Benar. Nah, untuk teman-teman peternak pemula ya mungkin sesuaikan kalau pasarnya memang segmen ke masyarakat sekitar ya pasarnya itu sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Kalau untuk di awal-awal. Nah, kalau dihias kan sekarang banyak YouTube, banyak media sosial jualnya kelasnya nasional. Kalau di awal-awal mungkin ya, kalau di sini penggemukan apa, ya nggak asal penggemukan. Di sini misalnya sukanya tanduk ya, untuk market kurban ya kita pakai tanduk. Istilahnya jangan apa ya, jangan apa Mas, ngelawan arus dulu. Awal-awal jangan ngelawan arus dulu. Nah mungkin kalau kita pasarnya sudah banyak, mungkin ke lintas kabupaten, lintas provinsi, baru kita main di sekup-sekup yang lain. Kalau jenengan sudah antar pulau ya Mas ya? Antar pulau dalam provinsi. Kayak bis. Antar pulau, jadi kirim ke Sumatera, ngambil di Sumatera gitu ya Mas ya? Ambil di Sumatera, kirim ke Kalimantan. Cuma sekarang di Jawa Timur itu lagi kekurangan barang, jadi Jawa Timur tok wis empot-empotan. Nah itulah teman-teman. Ini kira-kira ada nggak Mas nanti kedepannya itu ibaratnya ngejar segmen pasar untuk Amerika gitu Mas? Kayak misalkan jualan akikah untuk Amerika tapi dipotong di sini gitu. Oh bisa jadi itu, karena sekarang sudah ada teman-teman yang sudah bergerak akikahnya di Arab Saudi, motongnya di sini. Oh gitu. Ya, sudah terjadi. Akikahnya di Singapura, orang Singapura kan di sana perizinannya untuk motong-motong sembarangan kan agak sulit. Nah, akikahnya di sini itu sudah terjadi. Oh gitu. Berarti memang di negara-negara yang mungkin dominan non Islamnya. Ya benar. Itu agak sulit ya. Agak sulit. Nah rata-rata akikahnya yang punya link itu bisa kerjasama, dan itu sudah terjadi kok sekarang. Oh itu harganya harga dolar ya Mas? Harga dolar lah. Mayan, cari cuan dolar ini. Luar biasa. Terus ini Mas, perlu nggak sih dalam sebuah peternakan itu ada personal branding? Kan biasanya peternakan kan ada yang branding peternakannya aja, ada yang personal branding orangnya. Jadi orang datang itu karena personalnya, ada yang orang datang karena pelatihannya. Perlu sekali ya. Contohnya jenengan. Jadi rata-rata orang datang ke sini juga karena penasaran sopo to Aringga. Misalnya datang ke jenengan sopo to Wahyu. Bener, siapa tuh Dokter Topan. Iya penting sekali. Sekali ya. Nah mungkin itu aja sih. Mungkin ada lagi nggak Mas? Insya Allah sudah. Nanti ya? Disambung segmen berikutnya. Oh iya. Nanti kalau nanti saya pas kesini lagi nanti tak cari-cari apa saja mungkin pertanyaan yang belum saya tanyakan. Ini sambil latihan ngomong. Mas Aringga ini punya channel YouTube juga Mas. Mungkin bisa disampaikan Mas. Oh iya. Channel kita sama dengan peternakan kita, namanya Laskar Ternak. Laskar Ternak. Yes. Jadi nanti dilihat di situ juga ada kontaknya juga ya Mas. Ada. Lengkap. Lengkap dan banyak tutorialnya juga lah mungkin. Itu kalau semuanya dibuka semua ya nanti pelatihan saya nggak laku. Tetap ada segmennya masing-masing. Ya udah mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.